Ada peduli nggak saya tanya? Nanti saya tanya ternyata nggak ada yang dengerin. Negara sumber ya Bu ya? Negara sumber itu yang mana? Negara sumber yang Amerika Bu, yang domisilinya Indonesia. Ya tergantung. Tadi kan udah saya jelaskan, tergantung hubungan kalimatnya. Tadi kalau yang orang Indonesia punya penghasilan di Amerika, Indonesia sebagai negara domisili. Tapi kalau perusahaan Amerika yang ada di Indonesia, Amerika yang menjadi negara domisili. Nah, sekarang yang saya tanyakan, istilah negara pihak pada perjanjian dan negara pihak lainnya pada perjanjian, itu satunya negara domisili, satunya negara sumber. Nah, yang mana yang negara domisili? Yang negara pihak pada perjanjian ya Bu? Negara pihak pada perjanjian, betul ya. Jadi negara pihak pada perjanjian itu adalah negara domisili. Sedangkan domisili. untuk nandain bahwa itu yang dimaksud negara sumber, ditambahkan kata lainnya. Negara pihak lainnya itu adalah negara sumber. Itu akan ketemu berkali-kali sehingga saya tanyakan supaya tidak keliru. Jadi Indonesia maupun Amerika itu bisa bergantian sebagai negara domisili, bisa menjadi negara sumber. Sesuai dengan hubungan kalimatnya tadi loh, yang sudah saya contohkan. Oke. Kita lanjutkan. Ridho Kusuma Dhani, Saputra. Hadir, Bu. Silakan dibaca. Pasal 3 ayat 1A. Istilah orang atau badan mencakup pribadi, persekutuan, partnership, perusahaan, warisan yang belum terbagi, estate, perwalian, truth. Apa? Trust. Masa terus. Atau kumpulan-kumpulan lain dari orang-orang atau badan-badan. Istilah perusahaan berarti setiap badan hukum atau lembaga lainnya yang untuk tujuan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum. Oke, jadi di sini antara Amerika dan Indonesia itu ada perbedaan ya untuk orang dan badan. Orang partnership ya, untuk partnership itu orang pribadi kalau di partnership itu kalau di Amerika dianggap sebagai orang pribadi. Kalau di Indonesia dianggap sebagai badan ya. Contohnya umpamanya kantor konsultan pajak Rudi Hartono dan rekan itu badan di sini ya. Kalau di Amerika itu orang pribadi karena itu partner ya. Nah, jadi ada perbedaan. Kemudian di sini untuk partnership perusahaan warisan yang belum terbagi atau estate, perwalian atau trust, atau kumpulan-kumpulan lain dari orang-orang dan atau badan-badan. Dan di sini menganggap bahwa badan itu adalah merupakan kumpulan dari orang-orang. Dan kemudian di istilah perusahaan berarti setiap badan hukum atau lembaga lainnya yang untuk tujuan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum. Ya. Jadi itu tergantung undang-undang domestiknya. Ya, tergantung undang-undang domestiknya. Kalau di Indonesia itu menganggap perusahaan itu badan hukum, maka di dalam teks treaty ini juga dianggap sebagai badan hukum.
Oke, kita lanjutkan pasal 3 ayat 1 huruf F. Heribertus Balu, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi di sini pejabat yang berwenang adalah Menteri Keuangan di Indonesia dan untuk di Amerika juga Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah. Terus kemudian pajak Indonesia tadi yang diatur di dalam pasal 2. Jadi termasuk PPH dan PPS dan PBDR. Kemudian pasal 3 ayat 1 huruf H, istilah jalur internasional berarti setiap pengangkutan dengan kapal laut atau pesawat udara kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan di antara tempat-tempat di negara pihak lainnya pada perjanjian. Jadi jalur internasional di sini penting ya untuk perpajakan internasional. Apa yang disebut dengan jalur internasional adalah jalur yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara antar negara, ya antar negara. Umpamanya dari Jakarta ke New York atau dari Jakarta ke Washington DC dan sebagainya, ya. Jadi, tetapi kalau itu kita contohkan umpamanya Garuda Indonesia yang terbang ke Amerika Serikat, ya, yang terbang ke Amerika Serikat dan kemudian antara Jakarta ke New York atau ke Washington DC itu disebut sebagai jalur internasional. Tetapi apabila Garuda Indonesia mengangkut penumpang, ya, menaikkan penumpang dari New York ke Washington DC, ya, itu sudah bukan jalur internasional. Jadi kenapa demikian? Ya, karena untuk jalur domestik yang ada di dalam negara itu, maka pemerintah Amerika Serikat akan ikut memajaki. Demikian juga sebaliknya, ya, sebaliknya dalam artian kalau ada pesawat Amerika yang terbang ke Indonesia, kemudian dari Jakarta mengangkut penumpang dibawa ke Denpasar, maka itu jalur domestik Indonesia. Nah, untuk menghindari itu biasanya penerbangan maupun kapal-kapal jalur internasional itu tidak mengangkut penumpang, ya, domestik. Tujuannya supaya tidak ribet, ya, tidak ribet majakinya. Karena jalur internasional ini begitu kapal atau pesawat yang hanya menerbangi jalur internasional itu sudah disepakati oleh kebijakan internasional bahwa yang memajaki adalah negara di mana manajemen perusahaan tersebut bertempat kedudukan atau biasa juga disebut di mana dia berdomisili. Kalau Garuda Indonesia yang memajaki juga Indonesia. Kalau American Airlines yang memajaki juga Amerika, begitu. Itu jalur internasional. Kemudian kita lanjutkan, Zahra Ilmi Gunawan. Ada? Zahra Ilmi Gunawan.